Anda bersama QTV Petang. Penumpukan calon penumpang bus Transjakarta terjadi di sejumlah halte busway koridor 6 jurusan Ragunan Dukuh Atas. Antrean mencapai belasan meter. Antrean panjang seperti ini terjadi hampir setiap hari di halte busway Departemen Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Antrian bahkan sampai keluar area halte, yakni di jalur hijau hingga ke perempatan lampu lalu lintas. Halte Ragunan ini adalah halte yang dilalui busway koridor 6, jurusan Ragunan Dukuh Atas. Penumpukan penumpang disebabkan kurangnya armada akibat peminjaman bus untuk koridor 9 dan 10. Penumpang terpaksa menunggu sekitar 30 menit untuk bisa terangkut bus. Padahal sebelumnya masa tunggu bus tak sampai 10 menit. Memang udah bagus lah, ya kan. Walaupun macet tapi kita lancar gitu. Cuma saya rasa dengan adanya penambahan jalur, mobil sini kurang, Pak. Tadinya kan kita ada bantuan nih yang kotak itu. Sekarang sudah tidak ada bantuan lagi, seperti inilah kondisinya. Ya seharusnya ya paling tidak penambahan itulah, bisnya jangan itu gara-gara koridor 9 sama 10 dikorbankan koridor 6 gitu. Paling tidak pemerintah DKI itu harus memikirkan bahwa ini paling tidak disewa dulu bis-bis swasta itu gitu. Minimnya jumlah armada busway yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang menjadi faktor pemicu kepadatan penumpang. Ini ditambah lagi dengan pembukaan koridor baru tanpa penambahan armada. Rencananya pengelola Transjakarta memang akan menambah 139 unit bus untuk menampung penumpang khususnya di koridor baru. Namun warga berharap sambil menunggu realisasinya, Pemprov DKI mau mencari cara lain. Di antaranya dengan membeli atau menyewa bus tambahan sementara untuk mengangkut calon penumpang. Ruslan Abdul Rashid, QTV, Jakarta. Beragam upaya coba dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan kemacetan di ibu kota. Dari sekian cara yang ditempuh Pemprov DKI, busway dianggap yang paling berhasil mengurangi kemacetan. Saat ini ada 10 koridor busway yang melintasi Jakarta. Jalur busway dibuat melintang dari utara ke selatan dan barat ke timur. Total penumpang yang terangkut seluruh armada yang tersedia mencapai 250.000 orang per hari. Jakarta memasang target membangun 15 koridor busway selambatnya tahun 2012. Namun target ini direvisi menjadi 12 koridor saja. 3 koridor yang batal adalah koridor 13 Kalimalang Blok M, koridor 14 Depok Manggarai, dan koridor 15 Ciledug Blok M. Selain karena tidak cukup dana, alasan lainnya lantaran 3 koridor ini ruas jalannya sempit. Pembangunan jalan layang di kawasan Kasablanka dan Antasari, Jakarta Selatan guna mengurangi kemacetan justru menimbulkan masalah baru. Pengguna jalan akan menghadapi kemacetan panjang selama pembangunan setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Pembangunan jalan layang di kawasan Kasablanka dari Jalan Kiai Haji Mansur hingga Jalan Dr. Satrio sepanjang 3 km menimbulkan kemacetan. Begitu pula di proyek pembangunan jalan layang dari Jalan Antasari ke Blok M, Jakarta Selatan. Para pengguna jalan di kawasan ini akan rutin menghadapi kemacetan paling tidak selama 2 tahun ke depan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan kedua jalan layang ini akan selesai tahun 2012 mendatang. Pembangunan kedua jalan layang ini merupakan salah satu usaha Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2015. Kita beralih ke informasi refund Mandala. Manajemen Mandala Airlines menunda pembayaran kembali tiket calon penumpang. Pembayaran akan diawasi langsung oleh Dewan Pengurus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan surat permohonan penundaan pembayaran utang atau PKPU pada 17 Januari lalu, pihak manajemen Mandala Airlines menunda pembayaran kembali tiket calon penumpangnya. Sebelumnya, manajemen Mandala Airlines mengumumkan akan melakukan pembayaran kembali bagi seluruh calon penumpang yang telah membeli tiket dalam waktu 7 hari. Dengan adanya putusan ini, maka pembayaran kembali tiket akan dilakukan bertahap dalam 45 hari ke depan. Namun calon penumpang yang telanjur membeli tiket tidak mengetahui adanya perubahan keputusan ini. Saya ini datang ke sini untuk refund tiket. Mereka menjelaskan bahwa uang dikembalikan melalui transfer bank, yaitu
itu 45 hari setelah tanggal 13 kemarin. Setelah itu mereka nggak menjelaskan apa-apa. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai perlu adanya perlindungan untuk konsumen dari pemerintah. Dipikirkan juga, tapi dalam konteks lembaga konsumen, kita mengharap Ditjen Perhubungan Udara itu proaktif untuk melindungi kepentingan konsumen untuk memastikan bahwa konsumen itu mendapat pengembalian, sama yang kedua ada kepastian. Mandala Airlines resmi berhenti beroperasi sejak 13 Januari lalu karena memiliki piutang perusahaan yang mencapai 800 miliar rupiah. Nuni Sugianti, Ganda Munte, QTV, Jakarta. Sekitar 28% sampah Jakarta tidak terangkut. Selengkapnya di QTV Petang, usai jeda berikut.